Hai semua anak-anak. Semoga anak-anak masih tetap semangat dan harapannya pandemi ini segera berakhir ya, agar kita semuanya bisa tatap muka dalam belajar. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar ya anak-anak. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2 subtema 1 tentang sumber energi, yaitu mata pelajaran IPA ya. Jadi tematik ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Disimak ya videonya. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Di sekitar kita banyak sekali macam-macam sumber yang biasa menghasilkan berbagai macam sumber energi. Berdasarkan sifat alaminya, sumber energi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Jadi sudah tahu ya anak-anak bahwasannya sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Dan sumber energi itu tadi ada 2, primer dan sumber energi sekunder. Nah, berikut ini sumber energi primer. Sumber energi primer merupakan sumber energi yang terdapat langsung dari alam. Lalu apa saja contohnya? Berikut ini contoh-contoh sumber energi primer ya, yang langsung terdapat dari alam. Yang pertama itu matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari dapat berupa energi panas dan energi cahaya. Yang keduanya dapat langsung kita manfaatkan. Dan energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang pada siang hari, sehingga kita tidak perlu lagi untuk menyalakan lampu. Energi cahaya matahari juga dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan anak-anak. Selain itu, cahaya matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari ini diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Sementara itu, energi matahari dapat menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Dan panas matahari ini mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Selain itu, panas matahari juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Jadi, matahari ini adalah sumber energi primer. Kemudian yang kedua, angin. Tenaga angin sudah dimanfaatkan orang juga sejak dahulu untuk menggerakkan perahu layar dan juga kincir angin. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan alat yang dinamakan aerogenerator yang dipasang di lapangan terbuka. Aerogenerator ini biasanya digunakan ya, jadi semakin banyak aerogenerator yang digunakan, maka semakin banyak pula listrik yang dihasilkan. Seperti itu anak-anak. Dan yang ketiga sumber energinya itu adalah air. Air dapat digunakan sebagai sumber energi karena aliran air yang banyak dan deras akan menghasilkan energi listrik yang besar pula. Stasiun pembangkit listrik tenaga air biasanya dibangun di wilayah perbukitan. Air yang dibendung dialirkan melalui terowongan yang menurun. Aliran air tersebut memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Kemudian yang keempat itu energi panas bumi atau geotermal. Nah, geotermal ini disebut juga dengan energi panas bumi. Panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Uap panas bumi akan memutar turbin. Turbin akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Dan yang kelima yaitu makanan. Makanan termasuk sumber energi loh. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Jika dalam sehari saja kita tidak makan, maka tubuh akan terasa lemas sehingga tidak dapat beraktivitas dengan baik. Jadi, anak-anak sudah tahu ya sumber energi primer tersebut apa saja tadi. Jadi sumber energi primer itu contohnya seperti matahari, angin, air, energi panas bumi, dan juga makanan.
Dan sumber energi primer ini merupakan sumber energi yang terdapat langsung di alam. Berikut ya anak-anak ya, jadi sudah mengerti ya apa itu sumber energi primer dan juga contohnya. Berikutnya, sumber energi sekunder. Apa itu sumber energi sekunder? Iya, sumber energi sekunder merupakan energi yang dihasilkan dari energi primer. Contoh sumber energi sekunder itu seperti bahan bakar fosil dan juga listrik. Sumber energi sekunder ini katanya kan merupakan energi yang dihasilkan dari energi primer. Nah, seperti apa contohnya ini? Seperti bahan bakar fosil ini. Kan bahan bakar fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur dalam bumi selama berjuta-juta tahun. Seperti apa contohnya? Seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi ini diolah menjadi berbagai bahan bakar seperti minyak tanah, bensin, dan juga solar. Nah, itu jadi dari sisa-sisa makanan dari bahan bakar fosil tadi. Kemudian yang kedua, listrik. Listrik dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik ini merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan dalam berbagai kehidupan manusia. Listrik dapat dimanfaatkan untuk penerangan. Kemudian dapat juga digunakan untuk memasak, untuk mencuci, atau menyetrika. Energi listrik memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan energi lain. Apa itu kelebihannya? Yang pertama, tidak menimbulkan polusi dan mudah diubah ke dalam bentuk energi lain. Berdasarkan ketersediaan yang mana, sumber energi terbagi atas dua, yaitu yang pertama sumber energi yang dapat terbarukan. Contohnya itu seperti matahari, angin, dan juga air. Dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Jadi anak-anak sudah tahu ya sumber energi, bahwasannya sumber energi itu tadi terdapat dua. Yang pertama sumber energi primer dan yang kedua sumber energi sekunder. Dan begitu juga dengan contoh-contohnya. Sumber energi primer seperti air, energi panas bumi, makanan, matahari, dan juga angin. Sedangkan sumber energi sekunder seperti bahan bakar fosil dan juga listrik. Dan berdasarkan ketersediaannya, sumber energi tadi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Semoga dengan materi ini anak-anak paham ya tentang sumber energi ya. Dan semoga anak-anak masih tetap semangat dalam belajar. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Bye-bye.